Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduka wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Hadirin sekalian, sidang salat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini merupakan suatu kewajiban sunat sudah terlepas daripada kita melakukan salat 2 rakaat al-qad'an berjamaah. Maka selanjutnya kita mengingat dan menimbang pada kebiasaannya kita mendengar 1-2 ayat Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, karena ini merupakan hari raya, hari besar orang Islam. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita umat Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya Allah kepada kita hamba yang beriman. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menurunkan karunia-karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam ma'asalam tak lupa juga kita kirimkan keribaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan keluarga beliau sekalian. Dan tak lupa pula kepada para sahabat sekalian yang seiring bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimatul haq di atas permukaan bumi ini, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kepada para alim ulama, yakni para tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama mutaqaddimin, serta alim ulama mutaakhirin yang mu'tabar mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki ke hadirat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hadis daripada Ahmad bin Hanbal. Ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemuda tersebut mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu ketika aku telah salat? Aku telah salat 5 waktu pada waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian aku mengerjakan puasa pada bulan Ramadan penuh 30 hari selama dalam setahun. Kemudian aku memberi zakat, menunaikan zakat ketika aku telah mampu, hartaku, nisabku, hulku, yakni zakat pada tanamanku. Kemudian aku naik haji ke Baitullah sebagaimana engkau perintahkan.
apabila sudah puasa wahai Rasulullah, segala sesuatu kebaikan yang pernah engkau syariatkan kepada umatmu ya Rasulullah, semua itu telah aku kerjakan. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Apa pendapat engkau wahai Rasulullah tentang masalah ibadahku itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka kelak pada hari kiamat engkau bersama orang-orang yang siddiq, bersama orang-orang yang syuhada. Orang itu berperang di jalan Allah sehingga mereka itu syahid, tempat mereka itu dalam surga. Kemudian orang-orang yang salih, orang yang salih yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, maka mereka itu ditempatkan oleh Allah dalam surga, terkecuali yaitu illa ayyaqa walidaini, terkecuali adalah orang-orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami yang bahwa segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan, yang utama adalah salat. Salat yang Allah kepada kita. Tetapi semua amalanmu itu sia-sia. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Apa teman amalan katanya tak le? Untuk apa amalan kita kerjakan sehari semalam, malam kita tahajud, bengah katanya tak duha, tak salat duha kepada Allah, malam dakli tamu, ternyata katanya hang itu memendung, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hati anak tersebut yaitu kemerkaan urunsi, durhaka kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada Allah, orang yang durhaka kepada ibu bapa, maka kata Allah, ridha Allah terdapat pada ridha dua ibu bapa. Ridha ibu bapa itu terdapat pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepula teman amalan itu tanyo selalu dalam keadaan ibadah. Sedangkan tanyo handa depa bahawa dro dekat mereka ngurunsi. Ratah tak depa te mereka ngurunsi. Pernahkah katanya tatipu urinsi katanya, tak jaga urinsi katanya, tak bibu, tak selembu kepada urinsi katanya. Tetapi kata-kata katanya, padahal dalam wala taqul lahumma uffin, jangan engkau katakan perkataan kata-kata Arti kata-kata itu yaitu jangankan kita mengeluarkan sesuatu perkataan yang hina kepada orang tua kita, kata-kata mendem cut kabel tidak mencut sama dia. Yang katanya anak tasaran gitu. Padahal menurutku setiap sesuatu yang dilahirkan di atas dunia ini oleh orang tua kita itu sangat pahit, cukup pahit. Gara-gara apa katanya? Gara-gara perkataan kita yang sedikit, yang kecil, terdapat pada hati orang tua kita itu sangat menyakiti. Betul. Karena tinggal ke hotel melahir dung darah hidupin. Tinggal ke hotel melahir nyawa karat tuat kat tebau. Tapi urannya oleh katanya
Nah tak sadari ataupun hananya tergantung pak diri don masing-masing. Hana ridha oleh Allah, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang tua kita tidak meridai. Maka surga wajar hidup dapat kaki urisi katanya. Hasan Al-Basri seorang aulia Allah pernah mengatakan pintu surga katutup. Bahkan diklik datang oleh sahabat. Lung klik karena meninggal urisi lung. Bukan karena kematian orang tua saya menangis. Tetapi saya menangis karena Allah telah menutup pintu surga, satu pintu surga. Yang mana pintu surga tersebut? Yaitu dengan meninggalnya seorang di antara orang tua kita. Maka urunnya lebih-lebih lah. Urunnya adalah urun yang sangat mulia. Urunnya adalah urun yang sangat kegembiraan oleh Allah pada hari ini. Jangankan terpegah kepada urusi urun yang sampai remah mentang hana tersayang. Lagi tersayang roh dengannya tidak dikatakan oleh orang yang beriman. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama la yuhibba li nafsihi. Tidak dikatakan kesempurnaan seseorang yang beriman kepada Allah apabila dia tidak mencintai saudaranya. Yang mana yang dikatakan saudaranya? Saudaranya yang dikatakan orang yang beriman. Orang yang sampai remah, yang adalah saudara katanya. Orangnya katanya tak puati, sampai remah nak ni yatim. Katanya tak cak tak belosi, kita beli daging di pasar, kita bawa pulang ke rumah, sedangkan di samping rumah tak tahu kita bahwa ada orang yang disayangi oleh Allah. Siapa mereka itu? Anak yatim. Maka Rasulullah bahkan mengetua oleh anak yatim. Dikarenakan mereka itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang cukup sayang oleh Rasulullah. Maka oleh karena demikian, kita orang yang beriman kepada Allah, kesempurnaan iman kita di dalam dunia ini bukan karena semata-mata amantu billah dari mulut kita, bukan dikarenakan karena wa amantu bir rasul. Bukan seperti itu yang keluar daripada mulut hamba Allah yang beriman. Yang dikatakan orang yang beriman, kesempurnaan iman tidak semata dengan dikatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima qalallah, dan beriman mengerjakan sesuatu yang diberitakan Allah. Artinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, tidak sempurna iman kita. Orang yang beriman, orang Islam yang beriman, kesempurnaannya melainkan dia sayang kepada orang lain taban lagi sayang gedron. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugilah bagi orang yang beribadah di dalam dunia ini. Kenapa? Karena beliau tersebut tidak melihat, tidak memandang kepada orang tua. Kenapa? Orang tua tersebut adalah sebahagian daripada pembuka pintu surga bagi kita anak. Anak adalah merupakan jalan pintu surga katanya. Hana meceh katanya dengan ibadah. Kalau benteng hati ibadah, pintu surga katanya kadang-kadang tinggal urusi katanya. Seandainya mentang urusi, maka ya tahu urusi. Urusi kan pen yang pandai orangnya, bukan uang yang dibutuhkan semata-mata, tetapi mengetahui katanya. Bagi baca tawonyo setidaknya nalah terpegah-pegah abang urusi. Walaupun tanya orang duduk dalam rantau, tetapi setidaknya kita nalah tak video call, tak belum mahadra tu, apa urusi lu lepas-lepas lampunya.
uro yang nepu merdeka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nepekah di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, ngekun ya Allah, aniskurli wali walidayya, bersyukur olehmu ngekun ya Allah kepadaku, dan berbakti olehmu kepada dua orang tuamu. Rida kepada Allah, salat katanya kepada Allah, puasa katanya kepada Allah, tanpa birrul walidaini, tanpa katanya sayang, tanpa katanya kasih kepada dua orang tua, maka tidak ada gunanya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan ibadah kita terima ataupun tidak tergantung kita terhadap orang tua kita, tergantung kasih sayang kita terhadap orang tua. Begitulah, seandainya kita sayang dan cinta kepada orang tua, maka Allah lebih-lebih mencintai kita. Hadirin sidang jamaah Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anis kurli, syukur olehmu akan daku, kata Allah. Pemahaman di situ adalah syukur itu beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali walidayya, yaitu berbakti kepada dua orang tua. Maka dari itu Al-Imam Habib bin Abdullah mengatakan birrul walidaini itu terbagi kepada 4 golongan. Berbakti kepada orang tua itu yaitu 4 arah. Arah yang pertama adalah birrul walidaini fima fi hayati hima wa ba'da fihima. Artinya seorang laki-laki yang berbakti kepada orang tuanya, yang pertama ketika orang tua itu masih hidup, dan ketika orang tua tersebut sudah meninggal. Maka pengabdian seorang anak terhadap ibu yang masih hidup, yang pertama adalah kasih olehmu. Yang dari mana arah kamu kasih? Seperti engkau menyayangi dirimu. Pada hari lebaran engkau membeli baju baru, begitu juga orang tuamu. Apabila orang tuamu itu sudah meninggal, maka kirimkanlah doa kepada orang tua kamu. Ziarahlah kepada kuburnya, berdoalah, bacalah surah Yasin, kirimlah pahala. Tidak ada hijab di antara anak dan orang tua. Pasti Allah mengabulkan segala hajat-hajatmu. Maka kekayaanmu pada hari ini bukanlah semata karena hadiahmu, bukan semata karena usahamu. Itu merupakan yang pertama, yakni karena orang tuamu berdoa kepada kamu. Kesuksesan kita di dalam dunia ini bukan semata karena kemampuan kita, karena usaha katanya kuno, karena katanya giat dalam belajar, karena katanya IQ tinggi, tetapi karena pengorbanan orang tua. Yang utama adalah karamah pada orang tua yang dinamakan dengan doa yang makbul. Maka orangnya sukses katanya ino itabla rumah, na kerja, na gaji yang puluhan juta, bukan hasil dari usaha kita, tetapi daripada karunia Allah yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Semakin banyak kita sedekahkan, kita berikan kepada orang tua, semakin banyak Allah memberikan rezeki kepada kita. Maka oleh karena itu, marilah pada hari yang berbahagia ini setidaknya merenungkan, mengingatkan apa yang diberikan, apa yang pahit pada orang tua kita dulu. Disinan ke hidup kasih sayang Allah, disinan ke hidup birrul walidain. Maka mana dah pegang tu sifat hati bak katanya apabila mentang mencek hati nguruncik yang hana put cung bai curba hana kerja urang paling yang keramat dalam dunia, yang karamah dalam dunia itu 3 orang. Yang pertama Rasulullah.
Yang pertama Rasulullah, yang kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang paling karamah dengan kita di dalam dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Setiap doa orang tua kepada kita tidak ada hijab, walaupun ribuan hijab, tapi terlepas hijab tersebut. Kenapa? Karena doa orang tua itu tidak ada bandingannya daripada doa-doa orang yang lain yang berdoa kepada kita. Maka dari karena itulah, melihat, memandang, menazar kepada orang tua kita, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal, kirimkan doa. Pada pandangan kita sekarang, kita lihat bahwa orang tua itu sudah tidak ada lagi. Tetapi yakinkanlah pada hari ini, beliau itu menantikan doa-doa daripada anaknya. Seandainya orang tua kita itu masih hidup, maka kita kunjungkanlah. Tak kala nurunsi katanya, iban cara tak kala haik tahu dalam titun mupadunggo dalam titun juga tahu tak kunjung. Karena nurunsi katanya konpen yang perle kepada katanya, bukan uang semata, tetapi karena kasih sayang kala lupa katanya. Kasih sayang senang banyak terhadap kitanya, senang banyak terhadap kita itu menambahi kepada rezeki kitanya. Rezeki menambah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, dikun oleh pepatah Arab, al walidu awsatur abwaba bil jannah. Fa in syi'ta fanadil dalikal babu au ihfadhu. Lagi katanya tak pegat urun si, lagi katanya tak hina urun si. Breh tengok anak katanya dihina katanya. Seandainya seperti ini kita menghinakan orang tua, mengabaikan orang tua pada sekarang ini, tunggulah pada waktunya anak katanya, anak kita akan mengabaikan kita nanti. Coba dia lebreh katanya. Dibancit, punya katanya orangnya buat tak layani urusi, maka anak katanya akan dilayani katanya. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya mengambillah sebuah kesimpulan yang bahwa untuk mudahnya bersih daripada segala noda, yang pertama berbuat baiklah terhadap orang tua. Husnudzan kepada orang tua, walaupun orang tua gepoh katanya, gekeng katanya berangkapun, tapi itulah merupakan pelajaran yang terbaik bagi orang tua. Penghinaan yang sangat berat. Menasi katanya, cara didik katanya menan lagi urusi ke didik katanya. Seperti orang tua kita mendidik kita dengan penuh kasih sayang, menasi katanya dari didik anak. Seandainya anak katanya hanaga terdidik, itu menandakan bahwa pada zaman dahulu ketika kita kecil, katanya berarti terabai oleh urusi katanya. Yang hukum karma. Menyogetanya orangnya, tapi ya urusi nepreh urusi katanya, anak katanya akan ipeyeh katanya. Yang hanjit medukaja tetap payah menang. Bakon dikarenakan kita mengabaikan orang tua, ketika kita ada uang, ketika kita masih sehat, diberi kesempatan oleh Allah, maka tunggulah pada waktunya nanti anak kita akan mengabaikan kita dalam segala masalah, walaupun kita sakit. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Karenanya berkatongo tegerbun ono mantap sebagai nasihat becut mau'idhah hasanah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tamak Malaysia yang inang tapi inang, ya agak tapi agak. Benar. Jadi kemudian sambilan berselawat kepada Nabi.